Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian melanjutkan pada materi ketiga ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang dasar HTML, yaitu khususnya pada pengertian HTML, memilih text editor, mengenal tag, terus heading, format teks, dan membuat paragraf. Lanjutkan, ini adalah video yang ketiga, kita akan mempelajari cara membuat table pada HTML. Pertama, untuk membuat table, kita memerlukan tag yang namanya table. Lalu ada anak-anaknya yaitu tr, td, dan th. Dan penyusunan untuk membuat table ini ada aturannya, yaitu pertama kita harus diawali dengan table. Di sini ya, ini ada contohnya. Kita awali dengan tag table, lalu dalamnya kita isi dengan tr terlebih dahulu. Tr ini untuk membuat baris ya, baris atau baris ke arah kanan itu ini tr. Lalu nanti di dalam barisnya itu baru kita isi dengan td. Dan td ini untuk isinya berapa kolom dalam baris tersebut ya. Misalnya di sini ada 3, nanti dia ke arah samping 3 biji ya, 3 kolom. Dan kita buat lagi tr lagi, berarti dia tambah baris 1 ke bawah. Dan tambah lagi 3 lagi, berarti dia tambah lagi kolomnya ke kanan seperti itu. Terus seperti itu dan hasilnya akan seperti ini ya. Ini td itu di kita awali dulu. Jadi table itu dia wakilkan untuk membuat semua ini ya, untuk garis besarnya dari luarnya. Lalu dilanjutkan dengan tr. Tr itu satu baris ke kanan ini. Satu baris ke kanan itu tr. Dan isinya ada 3 itu dari dalamnya. Ya, dalamnya ada td. Jadi td ini yang 1, 2, 3 seperti itu. Lalu kita tambah lagi tr lagi, baru nambah 1 di bawahnya. Seperti itu. Dan terus seperti itu. Ya, semoga paham ya. Jadi table itu keseluruhan, lalu dalamnya dikasih tr, dia nambah 1 baris, lalu dia kasih td, di dalamnya dia nambah 1 kolom. Seperti itu. Lanjut lagi. Untuk membuat, nah ini untuk membuat, misalnya kita buat kolom nama, ya, alamat, dan nomor. Ini adalah contohnya, kita copy aja karena di sini tidak ada hasilnya ya. Tidak ada gambar contohnya, kita bisa melihat di sini hasilnya seperti ini. Oke, nah ini hasilnya jika kita ingin membuat table yang biasanya kita pakai, yaitu ada nomornya, namanya, alamatnya ya. Jadi diawali dulu dengan nomor, nama, alamat ya dalam tr. Lalu nanti tr selanjutnya adalah nomor 1, lalu nama dan alamatnya, lalu dilanjutkan dengan nomor 2, 3, dan seterusnya jika ingin membuat banyak tabelnya. Selanjutnya ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat hyperlink. Apa sih itu hyperlink? Hyperlink adalah bisa disebut juga dengan tag yang akan mewakilkan atau memiliki fungsi jika diklik dia akan mengarahkan ke halaman lainnya. Seperti itu intinya. Dan hyperlink ini diwakilkan dengan tag A ya. Dan harus diberi atribut href ini. Lalu baru diisi tujuannya mau kemana. Kalau tidak diberi atribut, dia akan sama aja seperti teks biasa seperti itu. Jadi atribut ini silakan dihafal atau diingat. Href lalu isinya adalah alamat tujuannya ya. Jika lupa bisa cek di sini lagi sih. Selanjutnya adalah di bagian sini sudah ada contoh ya. Contoh penggunaan tag A atau hyperlink. Nah, di sini contohnya adalah tag A-nya dipasang di ujung ya. Lalu tujuannya adalah ini malascoding.com. Lalu di sini isinya adalah klik di sini. Ya, kita lihat di sini. Jadi teksnya itu ini adalah contoh alamat absolut, terus klik di sini. Nanti hasilnya tujuan ini tidak akan dilihatkan. Malascoding ini tidak akan diperlihatkan, tapi kalau diklik nanti alamat websitenya yang ini akan berubah menjadi ini tujuannya. Ya, seperti ini contohnya, nanti keluarnya adalah
cuma di sininya saja, cuma diklik di sini, di alamatnya nggak kelihatan. Dan kalau diklik dia akan pindah ke alamat yang ditulis di sini. Ya, semoga paham. Kalau belum paham saya praktikkan seperti ini contohnya. Ya, kita pastikan di sini, simpan. Lalu misalnya alamatnya kita ganti ya, kita ganti menjadi google.com. Oke, kita simpan. Lalu kita cek di sini. Nah, ini kalau kita klik, dia akan pindah ke Google. Nah, seperti itu tujuan dari hyperlink. Lalu ada juga di sini yang namanya alamat alternatif. Apa sih alamat alternatif ini? Alamat alternatif adalah tidak seperti yang sebelumnya alamat hyperlink itu yang kalau diklik pindah ke halaman lain, ya, halaman website lain. Ini dia tetap di halaman websitenya itu, tapi filenya yang berbeda. Jadi dia memanggil file yang ada di dalam sebuah program. Ya, kalau di sini ya programnya ini cuma ada indeks aja. Tapi kalau kita buat atau masukkan file di sini, kita bisa memanggilnya menggunakan hyperlink ini. Ya, kalau di sini dia pakai part 7 sebagai contoh. Lalu klik di sini nanti pindahnya ke alamat part 7. Baiklah, sebagai contoh ya, saya akan pindahkan sebuah gambar. Ya, kita ambil gambar ini aja. Gambar asal, gambar ini, gambar Tokopean. Lalu kita ketik namanya gambar ya. Di sini formatnya JPEG ya. Kita lihat dulu sini di properti JPG. Oke, saya akan memanggil gambar ini menggunakan program ini ya di HTML. Kita copy, kita taruh di sini. Yang artinya ini harus kita ubah href-nya, tujuannya menjadi gambar titik JPG ya. Lalu kita simpan. Ya, coba ya, sudah kita simpan seperti ini. Kita refresh di sini. Kita cek programnya. Nah, ini programnya. Dan kalau kita klik, oh maaf, ini belum kita refresh. Nah, kalau kita klik, nah, dia pindah ke gambar. Ini gambarnya hasil scanner. Ya, gambar apa saja. Kalau kalian ganti gambarnya, nanti gambarnya akan berubah ke gambar yang kalian ganti itu. Nah, terakhir ya, karena kita materinya 3-3 saja. Selanjutnya adalah membuat list pada HTML. Ya, list digunakan supaya kita lebih paham supaya kita bisa memberi ini tanda seperti ini, atau biasanya juga bisa pakai nomor ya, bisa nomor seperti ini, memberi nomor pada halaman seperti itu. Nah, untuk membuat list sendiri ini ada dua fungsi, yaitu all sama ul, dan di kalau table tadi diawali dengan table, kalau ini diawali dengan li dia ya. Jadi kok ada li sama ul tapi di sini cuma pakai li aja. Nah, kita bahas dulu. Pertama adalah untuk dasarnya sendiri kita pakai li umumnya, li aja ya. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, titik-titik. Tapi kalau kita ingin membuatnya bukan titik-titik tapi nomor, dia pakai all ya. All-nya ini dipasang di awalnya. Kita lihat sini. Nah, awal ini dipasang di awalnya ini. All. Lalu li-nya baru ditaruh di dalam sini. Setelah itu nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Terus kalian ingin membuat format lain, bukan 1, 2, 3, tapi titik kayak tadi, tapi ibaratnya kalau ini kan nggak ada bapaknya deh ya, nggak ada induknya, nggak ada ibunya yang melindungi ini gitu kan. Kalau table kan tadi ada, tapi ini nggak ada. Nah, ini bisa kita tambahkan ul ini untuk titik-titik aja, untuk memberikan sama seperti yang ini, tapi supaya kita lebih jelas, oh ini titik-titik loh, itu seperti itu. Ya bebas sih mau digunain, tapi sebaiknya kalian gunakan seperti ini format penulisannya. Jadi ada ul, kalau nggak all silahkan dipilih mau yang mana, mau nomor atau titik.
Dan penggunaannya ya mudah aja sih. Itulah cara membuat list. Kalau kalian lupa tinggal kopas aja di sini, copy, lalu kita pastekan di sini, paste, enter. Ini kita kembalikan dan dia akan nambah listnya seperti itu. Ya, kalau sudah membahas materi ketiga ini seharusnya lebih paham ya dengan apa yang namanya tag dalam HTML, karena kita dari tadi membahas tag satu persatu. Jadi mudah lah sebenarnya untuk memahami HTML ini kalau udah paham dasarnya. Oh, ini ada tag, lalu di isinya ada atribut, dan dalamnya nanti kita tinggal melihat materi-materi berikutnya untuk mendalami fungsi-fungsi satu persatu dari tag-tag tersebut. Ya, jika ada kesalahan atau ketidakjelasan saya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas materi membuat format kode ya, terus buat form sama atribut form pada HTML, tapi itu di video berikutnya ya. Ini sudah ada 3 yang kita bahas, dan ini adalah video keempat ya. 1, 2, 3. Oke, ini ketiga ya. Ini adalah video ketiga. Kita ketemu lagi di video keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.